Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya menjauhkan diri dari menggugurkan hak pasangan. Dan kemudian yang keempat, idharul basyar wa talaqah, menunjukkan keceriaan walaupun tidak sedemikian. Menunjukkan keceriaan walaupun tidak sedemikian. Mohon maaf ya Bu ya, dalam dunia retorika sebagai orang yang terjun di dunia entertain itu punya kaidah Bu. Profesionalisme sebagai seorang entertain, apabila udah di depan TV, di depan audiens, maka apapun wujudnya, apapun bentuknya, dia akan selalu tampak penuh kebahagiaan. Ya, walaupun dalam kondisi sedih. Kenapa Bu? Itu namanya profesionalisme, dan ini tidak mudah. Itu hanya artis yang bisa melakukannya. Dan hebatnya semua istri di depan suami bagaikan artis yang memainkan perannya. Suami juga sama. Makanya bagi suami itu sering saya bilang tuh, jangan pernah jangan pernah dalam hidup ini Anda membawa beban masalah kantor ke dalam rumah. Nggak boleh. Di kantor banyak masalah. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf kalau memang di kantor ada masalah, ya tuntaskan di kantor saja. Ada kantor di masalah, kemudian pulang-pulang anak diomelin, istri dibentak-bentak. Makanya ada istilah orang Jawa bilang apa Bu? Kalau pulang kantor itu jangan apa Bu bahasa Jawanya? Ngelakra. Ngelakra itu apa? Nggak tahu, orang Jawa nggak ada kah? Ngelakra apa ngelakra? Baik, kita lanjutkan aja lah. Nggak terlalu penting sih, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya itu ngelakra, itu maksudnya nggak langsung pulang tuh, ada aja ngelewatin mana-mana dulu gitu. Apa itu? Hah? Iya, itu melakra, ngelakra itu sama aja, satu kata, satu kosakata. Apa Bu? Iya. Jadi kata orang tua bilang jangan kemana-mana langsung pulang. Salah. Yang benar pulang kantor itu ibu harus melakra dulu. Melakra kemana Pak Ustadz? Melakra ke masjid, supaya nanti kalau pulang aura yang dibawa itu bukan aura kantor, tapi auranya aura masjid, ceria, gembira. Ustadz kalau udah pulang ke rumah, saya minta waktu dulu, biasanya sekitar 10 menit untuk ngapain? Ngatur jadwal buat besok biar nggak susah. Saya kalau pulang ganti baju langsung Bu di tempat kerja itu saya ngerjain yang mau saya besok saya tugas kerjakan, harus saya tuntaskan. Nah kemudian habis itu masuk ke ruangan tengah, itu saya tidak membahas kerja lagi, sudah nggak mau bahas kantor, nggak mau bahas kampus, nggak mau. Saya mau sama keluarga. Begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kita butuh yang seperti itu. Saya pribadi sesibuk saya Bu ya, itu contoh hari ini Bu, saya udah janji sama anak-anak habis isya kita jalan-jalan, contoh begitu ya. Walaupun sesibuk apapun, ini dari subuh nih, subuh tadi assalam, terus jam 8 tadi Ustadz di RSUD, kemudian sekarang di BDS 1 maaf. Kemudian nanti habis ini jam 11-an ada di kantor Bea Cukai Kalbaktim. Habis itu jam duhurnya di Namirah. Habis itu jam 1.13 di DKK Halal Bihalal. Jam 2.15 di Sepinggan. Jam 4 duhur di PLN. Habis itu jam 5 di Warung Upik. Kenapa Ibu hitung? Habis isya di Gang PLN. Udah segitu aja sih, nggak banyak ya. Nah itu habis isaknya baru Ustadz khususkan untuk keluarga. Jadi harus menyempatkan begitu. Ini saya ngomong mungkin di antara ibu-ibu ini ada yang sibuk gitu ya. Dan mohon maaf Bu, mohon maaf. Ini mungkin omongan ini nggak terlalu berharga, receh, tapi Ibu pegang omongan saya. Buat ibu-ibu yang anaknya masih kecil, manfaatkan detik-detik mahal ini, karena demi Allah ini nggak akan berulang kedua kalinya. Sering-sering ngajak mereka jalan-jalan, karena ketika anak kita udah dewasa, itu adalah sesuatu indah yang tidak bisa kita lakukan.
karena anak kita udah disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Itu mohon maaf. Makanya kemarin saya Idul Fitri jalan Ustadz ke Jakarta, liburan. Orang Jakarta pada mudik kemana-mana, saya datang ke Jakarta. Saya tawaf di Monas 7 kali. Ya kata orang, Ustadz jadwal udah nggak bisa, udah seminggu pertama 10 hari pertama waktu saya bilang saya nggak mau kemana-mana, saya mau keluarga aja. Pak Ustadz gimana sih bla 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 bla, ini undangannya Pak Ustadz dari pejabat ini. Ndak, udahlah sudah, pokoknya saya jalan. Ndak, kalau rezeki itu Tuhan nanti akan menentukan. Subhanallah, lagi jalan-jalan di Jakarta ya Bu ya, ada orang nyapa saya Ustadz gitu. Mohon maaf loh, padahal saya ini dalam kondisi nyamar, pakai kaos metal ya kan, kok masih ada yang kenal manggil saya Ustadz. Sempat kaget saya, astagfirullahaladzim, kenal aja padahal udah di Jakarta, udah nyamar itu ya. Ustadz malam ini masih di Jakarta? Iya, udah malam ini nanti ke rumah saya ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi ya. Saya ini dasar ada kerjaan juga bisnis saya. Ya sudah, nanti malam saya ke sana bareng keluarga saya. Boleh Pak Ustadz. Bawa keluarga datang ke rumah dia, lagi ngopi. Teman saya emang di Balikpapan, lagi ngopi, ada perempuan datang nyuguhin minuman, silakan diminum Pak Ustadz. Saya noleh, set, kayak pernah kenal dengan istrimu ini. Di mana aku menemui istrimu ini? Ustadz, ini piye toh, istriku kan artis. Siapa? Zaskia Gotik, artis guys. Ya Bu, ternyata ngobrol-ngobrol, punya obrol, dia lagi bangun travel, dan travel ini masih pertama, travel premium Bu ya, memang travelnya elit ya, buat harga termurahnya 49 juta, itu harga termurahnya dia ya. Dan alhamdulillah saya diminta untuk menjadi pembimbing di situ, untuk mengisi kajian-kajian di situ. Jadi alhamdulillah itu ya. Akhirnya kemarin Ustadz berangkat lagi, waktu dia mau berangkat kan, nanti Ustadz yang isi manasik ya. Iya, saya datang. Alhamdulillah ada artis followersnya 30 juta, follow akun Instagram saya followersnya 6.000, kasihan ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, begitulah. Mudah-mudahan lah dia dalam proses itu ya. Saya udah omongin bolak-balik kemarin, dia mantuk-mantuk kepalanya. Iya Pak Ustadz, dah kamu nggak capek apa hidupmu kayak gini terus ya. Dulu rezekimu dari TV, sekarang rezekimu cukup dari suami ya. Kamu dulu goyang itik di depan TV, sekarang kamu cukup goyang bebek di depan suami ya. Jadi teman-teman, ibu tahu goyang bebek? Jadi gitu, Masya Allah ya, itu proses. Jadi habis ngeliat Zaskia Gotik yang bening, terus ngeliat ibu ini jadi surem mata saya begitu ya. Emang beda sih yang dirawat sama yang enggak, itu kan beda ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, alhamdulillah. Ibu ngapain? Iya, pengalaman Bu ya, baru pertama ceramah depan artis ini. Iya. Oh, kalau masuk infotainmentnya di TV saya nggak nonton, tapi di YouTube-nya dia nge-share saya memang. Ustadz, ini tayangan kemarin yang direkam gitu aja. Tapi saya nggak ngerti kalau masuk TV, gede amat TV ibu, body saya kayak begini besarnya. Iya, dia ngomong gitu tuh seakan-akan saya, padahal dia tuh lagi gini, aku bangga loh Ustadzku masuk TV loh gitu. Jadi alhamdulillah, saya juga nggak tahu itu masuk TV-TV begitu ya. Ada syutingan wajar ya, kayak saya bawa kamera kan biasa aja kemana-mana gitu loh, maksud saya. Cuma saya nggak tahu kalau itu kameranya televisi. Saya kemarin dikasih YouTube-nya aja, saya belum nonton kalau yang di TV-nya itu. Tapi di YouTube-nya, Tat ini videonya, Ustadz udah cocok jadi artis kata Zaskia Gotiknya. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Ibu kalau minta tanda tangan, ya minta aja ya, jangan malu ya. Sombong amat ya Bu. Baik, seperti itu Bu. Jadi makanya harus ibu tetap bahagia, walaupun ibu lagi sakit, ibu lagi menderita, ibu tetap bahagia di depan suami. Jangan pernah menunjukkan kesedihan di depan suami ya Bu. Tetap ibu pokoknya tunjukkan kebahagiaan ibu, itu maksudnya. Baik. Kemudian itu tadi Bu ya, adapun dalilnya adalah di surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang bijak. Itu tadi yang dikatakan Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan
Jadi waktu itu ceritanya kan ada ayat, dulu tuh laki-laki suka mukulin perempuan. Nah waktu itu ada ayat larangan memukul perempuan. Laki-laki pada protes, ya Rasul, gara-gara Allah ngelarang kami mukul perempuan, perempuan makin kurang ajar dengan kami, makin apa petentang-petenteng, apa namanya kalau bahasa kita tuh apa yang ngelunjak gitu loh. Akhirnya Nabi pun berkata, boleh mukul perempuan apabila perempuan itu durhaka. Perempuannya datang, ya Rasul, kami dipukulin laki-laki, gara-gara perempuan boleh dipukul. Akhirnya Nabi naik mimbar, sudah laki perempuan dikumpulin, kata Nabi, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Ini dalilnya, Nabi mengatakan sebaik-baik kalian. Jadi kalau ibu nanti mau melihat track recordnya calon-calon legislatif, calon-calon presiden, ibu lihat bagaimana cara dia memuliakan istrinya. Kalau istri yang dia cintai saja dia sering KDRT, dia sering menyakiti istrinya, maka bagaimana dia bisa mencintai kita yang bukan siapa-siapanya. Oh gitu. Ada anggota dewan, tat, bagus gak? Lihat sama istrinya. Istrinya gimana? Kalau sama istrinya dia baik, santun, sayang, insya Allah masih ada harapan untuk mencintai kita. Nah, seperti itu bu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kayak ustadz gini kan sering ngomong sama istri, Abi nanti ada niatan menikah lagi kak? Adalah, Abi mau menikah lagi dengan perempuan lain, tapi syaratnya satu Mi. Apa Bi? Istri kedua harus lebih cantik dan lebih perfect dari kamu. Ya kenapa Abi nggak nikah lagi? Masalahnya nyari perempuan yang lebih cantik dari kamu tuh nggak mungkin ada. Kayaknya udah cocok nyalon jadi anggota legislatif nih bu ya. Jadi partainya apa? Partai Jabalus Salam. Ya seperti itu bu. Baik, tuh teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya bu, yang kedua adalah kewajiban nafkah. Jadi kewajiban untuk memberi nafkah. Ibu-ibu mohon maaf ya, ini kewajiban syar'i. Jadi kalau ada laki-laki tidak memberi nafkah pada istri, itu laki-laki yang zalim, walaupun mohon maaf, walaupun suami tersebut beralasan ini dikarenakan dakwah. Ya, walaupun ini dikarenakan dakwah, itu hukumnya haram. Ada suami begitu bu? Ada suami yang begitu bu, kerjanya dakwah terus tapi istrinya nggak dikasih nafkah, ada begitu bu? Tidak boleh, salah itu. Nabi bersabda, wa kafa bil mar'i ayyudhi'a ma ya'ul, cukuplah seorang hamba menanggung dosa yang besar pada saat dia menyia-nyiakan orang yang wajib ia nafkahi. Nah ada satu bu yang bisa seperti itu, kalau istrinya ridho. Saya punya teman tuh masya Allah, anaknya ganteng bu, penghafal Quran bu, dapat istri, mohon maaf ya bu ya, saya nggak mau bilang jelek, takut dosa, kurang cantik, dan saya nggak mau bilang tua, kurang muda. Dibanding dengan teman saya yang cowok tadi, nggak ada apa-apanya. Mukaku yang nggak ganteng ini aja punya istri yang lebih cantik 10 kali lipat daripada dia. Ya wawi. Maksudnya bukan saya membanggakan istri saya, enggak, maksudnya saya itu menunjukkan betapa jeleknya istrinya. Terus saya tanya, kamu ganteng, penghafal Quran, kok mau nikah dengan perempuan itu, lebih tua, janda dan tidak perawan? Apa dia bilang? Ustadz, saya sudah tidak membutuhkan ini, saya butuh yang bergerak Pak Ustadz. Kalau yang diam saya udah nggak butuh. Kenapa? Karena saya tahu saya ini dakwah saya butuh dana, dan memang saya akui hebat dia, bangun pesantren lebih cepat daripada saya. Kenapa? Karena dia punya yang bergerak. Kalau Ustadz ada diam, ya bu. Jadi ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya jamaah ya, nggak apa-apa. Dan di situ dia nggak kerja, dan istrinya yang kerja. Tapi istrinya memang dari awal komitmen sudah ikhlas seperti itu. Dia tahu suaminya pendakwah, dia nggak mau ganggu suaminya. Malah pernah dia mau kerja, saya dimarahin, nggak boleh mas, kamu nggak boleh kerja. Ya karena aku nggak ikhlas, kulitmu yang putih itu tersentuh oleh mentari. Aku tidak rela tetes keringatmu itu menetes hanya untuk harta, karena teteskan keringatmu di jalan Allah dan gandeng aku menuju surgamu. Begitu. Ciaci paham nggak sih? Ya.
Nah, itu nanti untuk bab nafkah nanti ada babnya sendiri Bu ya, karena ini babnya panjangin. Nanti kita akan buat bab sendiri insyaallah ya. Mudah-mudahan ingatkan saya kalau saya lupa, karena nafkah ini urgent sekali. Termasuk nanti di situ ada materi tentang apa saja yang ibu berhak dapat dari suami. Terus yang lebih keren lagi ada hak harta istri yang tidak boleh diganggu suami, apa aja itu nanti ada penjelasannya semuanya. Insyaallah nanti ada pada saatnya ya. Karena itu bab sendiri, itu nanti kita babkan sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga, kewajiban talatuf, berbuat lembut, wa mula'aba, dan bersifat romantis. Itu kewajiban suami kepada istri, Bu. Nah, coba gini, suami ibu datang kan bagus, tapi kan ada rekamannya itu nanti. Ibu potong-potong videonya. Ya. Laki-laki itu harus romantis dengan istrinya. Mana dalilnya? Nabi pernah kejar-kejaran sama Aisyah. Ta'ali usabikuki, Aisyah sini kejar aku kalau bisa. Aisyah mengejar Nabi dan aku bisa mengejarnya. Kemudian Nabi tertawa dan Nabi berkata, hadhihi bitilka, kekalahanku ini ku beli dengan kemenanganku yang tadi. Maksudnya apa? Impas kosong-kosong. Ibu pernah nggak kejar-kejaran sama suami? Pernah Pak Ustadz. Kapan? Rebutan surat tanah warisan Pak Ustadz. Kejar-kejaran, gebuk-gebukan, pukul-pukulan. Ya, insyaallah. Nabi pernah lagi nonton Bu, pertunjukan di masjid. Aisyah tuh di belakang Nabi meletakkan dagunya di atas bahu Rasulullah, diginikan, pipinya disenderkan ke pipi Nabi. Tidak semua laki-laki tuh mau disenderin kayak begitu, Bu. Coba praktekin, suami ibu lagi betulin motor, ibu taruh dagu ibu di sini, ibu tempel, ngopo toh dek, repotin aja. Jadi ibu beda ya. Allahu Akbar. Nabi itu sabar. Sampai waktu itu Nabi gak suka pertunjukannya. Nabi tanya Aisyah, sudah ke Aisyah? Belum Nabi. Sampai 3 kali. Aisyah sudah ke Aisyah? Belum Nabi. Sampai akhirnya permainannya habis. Baru Nabi masuk ke dalam dan Aisyah ditanya teman-temannya, kamu suka ke pertunjukannya kok sampai nonton sampai terakhir? Kata Aisyah, aku gak suka. Dan gak suka kok bertahan. Aku cuma ingin menunjukkan kepada para wanita Madinah betapa aku mencintai Rasul dan betapa Rasul mencintai diriku. Praktekin. Suami naik motor, masukin gigi, ibu pegang tangan. Tidak ada romantisnya. Ya Bu, nanti sama suami romantis. Supaya diromantisin suami, caranya ibu harus dandan. Lo romantis itu kan kebohongan. Bohonglah. Kalau suami ibu bilang sama ibu gini, dek, kamu wanita tercantik yang pernah ku temui dalam seumur hidup, itu pasti dusta, Bu. Yang kayak gini-gini nih, ya. Itu dusta pasti. Tapi itu kedustaan yang diperbolehkan Allah. Nah, maksud kami laki-laki supaya kami itu dustanya nggak keterlaluan, boyo dandan gitu loh. Nah kayak gini terus pakai daster, keteknya robek, sambil garu-garu kepalanya mekar kayak rambut singa gitu. Terus engkau wanita tercantik, itu bukan dusta lagi, udah fitnah gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi saya sering bilang sama istri, dandan Mi, saya bilang gitu, dandan. Abi ini ceramah nggak cuma di masjid loh, Abi ceramah di hotel, Abi itu ceramah di mall, yang ditemuin perempuan-perempuan. No, tadi artis-artis itu. Hati-hati kalau Abi berubah pikiran. Dandan dia merah, kuning, hijau, kelabu, lengkap semua sudah. Ya, tapi kalau hari ini aman Mi, emak-emak biasa aja hari ini. Nenek-nenek ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jelas Bu ya? Masya Allah. Jadi gitu Bu, romantis. Saya sama istri itu kadang-kadang ya lucu-lucuan juga gitu. Ya, saya bilang, Mi mundur dikit Mi. Kenapa Bi? Manismu kelebihan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang itu yang romantis sama pasangannya. Dan romantisme itu diperbarui ya. Ada kalanya ibu boleh loh jalan-jalan. Kalau Ustadz pribadi karena keterbatasan biaya, paling kadang kita jalan-jalannya ke Malang, paling gitu aja. Malang, yang ada rumah sakit umumnya itu. Oh, Gunung Malang. Nah, kalau mau ngadem kita ke Batu, yang banyak bisnya itu apa? Oh, Batu Ampar. Ya, jadi teman-teman ya agak romantis sedikit ke Eropa lah, ke Turki. Turunan kilo.
Ya Allah ya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz jelaskan, dari apa yang Ustadz paparkan. Baik, jadi gitu ya teman-teman ya. Itu tadi berkaitan dengan yang Ustadz sampaikan tadi. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa tadi itu berarti Bu? Sudah Bu? Yang keempat. Baik, namanya talotuf ya, sifat lembut dengan pasangan. Kemudian adalah memberikan kesempatan, membuka komunikasi, membuka komunikasi. Itu juga poin terpenting ya. Jadi komunikasinya harus jalan. Ya, tetap tetap istiqomah dalam romantis ya, dan tetap istiqomah juga dalam dalam keindahan rumah tangga. Cara tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara berbicara. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kainnya ya dengan apa yang Ustadz sampaikan. Baik. Berkaitan dengan apa yang Ustadz paparkan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah poin yang pertama di sesi 1 ya. Nanti kita sambung sesinya Bu, karena ini masih panjang pembahasannya. Ya, saya ulangi lagi, nanti insyaallah kita sambung dalam sesi kewajiban terhadap suami kepada kewajiban suami kepada istri di sesi yang kedua. Nanti masih ada komunikasi, ilmu komunikasinya bagaimana nanti saya jelasin juga ya. Termasuk juga nanti berkaitan dengan kewajiban menjaga hormat pada mertua, itu gimana, nanti akan ada penjelasan. Ini dengan mertua ini juga sangat problem, karena banyak wanita bercerai dengan suami bukan karena masalah dengan suaminya, tapi karena dengan mertuanya. Kemudian juga bagaimana kewajiban tarbiyah, mendidik. Apa boleh perempuan ikut pengajian kalau tanpa ridho suami? Nah itu ya. Nanti banyaklah, intinya masih sangat urgent. Ini masih sesi 1. Ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk kita bersama. Mangga silakan ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya Ustadz persilakan. Silakan teman-teman. Boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ke suami yang terkadang kurang familiar sama saudara kita, misalnya adik atau kakak kita, apa lebih ke benci gitu. Jadi kesannya kayak ingin memutuskan tali persaudaraan lah istilahnya gitu Pak. Nah, apakah kita harus mengikutinya, karena biar religius juga terkadang tidak diperbolehkan, kecuali momen-momen besar seperti lebaran, oke. Tapi kalau misalnya buat silaturahmi di hari biasa terkadang tidak diperbolehkan. Itu gimana kita Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang paling mendasar dan paling penting untuk kita pahami sebelum saya menjawab pertanyaan, apa dulu alasannya? Anda nggak nyebutin tadi. Alasan suami ingin memutus persaudaraan dengan saudara kandung Anda tadi, apa alasannya? Karena ini nanti akan menentukan. Kalau alasan itu syar'i, Anda wajib mengikuti perintah suami Anda. Tapi kalau alasan itu tidak syar'i, maka Anda berhak untuk menolak perintah suami. Karena perintah suami itu enggak mutlak, Bu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk jika itu bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jadi berangkat dari situ kami mempertegas kembali. Saya ulangi lagi, kami mempertegas kembali bahwasannya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau alasannya syar'i. Contoh, suami memandang
Kalau ibu ketemu sama adik ibu atau kakak ibu, itu berpotensi ngajakin ke riba. Misal contoh gini, contoh ya, misal contoh begitu, itu suka ngajakin riba itu loh Tat. Dia ada bisnis riba, saya tuh nggak mau istri saya tuh ikut-ikutan. Atau mungkin dia kalau udah ketemu sama kakaknya, pasti tuh mohon maaf Tat, dia tuh lagi merencanakan sesuatu yang nggak baik. Misal contoh kayak apa namanya, mau keluar kota nggak izin sama saya lah dan lain sebagainya. Jadi kalau suami punya alasan seperti itu, dia berhak melarang ibu dan ibu wajib menaatinya. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, contoh alasan yang dibuat-buat, kenapa apa namanya, aku tuh nggak suka istriku kumpul sama kakaknya karena kakaknya itu dulu yang mendukung dia sama mantannya, paham? Misalnya suami ibu cemburu sama ibu karena ibu itu kalau ketemu kakaknya itu kan soulmate-nya mantan ibu yang dulu, ceritanya gitu. Ya itu alasan-alasan tidak mendasar begitu, nggak wajib ditaati. Makanya Nabi mengatakan, jangan kau larang istrimu berkunjung ke masjid Allah dan jangan kau larang istrimu berkunjung ke keluarganya. Ada dalilnya itu. Jadi nggak boleh suami ngelarang istri berkunjung ke keluarganya kecuali ada alasan yang syar'i. Begitu. Jelas? Nggak boleh, nggak suka aja gimana. Orang ini bilang aja sama suami, Mas nggak boleh gitu. Kalau kamu punya alasan yang syar'i, kata Pak Ustadz, aku disuruh mengikuti kamu, wajib aku ikut kamu ini. Tapi kalau kamu nggak punya alasan syar'i, kamu memutus tali persaudaraan. Dan Nabi melarang suami untuk melarang istrinya berangkat ke masjid dan melarang suami untuk melarang istrinya datang ke rumah kerabatnya. Hukumnya haram loh Mas, kamu siap tanggung jawab di mata Allah. Gitu kaidahnya. Jangan nanti ibu sembunyi-sembunyi di belakang, nanti malah kelihatan cenderung kayak ibu yang bantah dia. Padahal ibu itu bukan bantah, ibu lagi menjalankan perintah Allah aja. Ya, jadi diklarifikasi aja. Cobalah Mas, kamu kasih aku satu alasan aja yang menunjukkan, yang membuat aku nggak boleh ketemu sama saudaraku. Kalau kamu punya alasan Mas, demi Allah aku siap mengikutimu. Begitu. Baik, ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya keraskan pakai mic aja nggak apa-apa ya. Jadi beliau tadi bertanya, Pak Ustadz, kami ini kerja sama-sama, uangnya dicampur jadi satu. Nanti sebenarnya itu tadi salah satu pembahasan yang akan kita bahas di dalam bab nafkah yang tadi Ustadz sudah celetukin tadi ya. Nanti ada bab nafkah itu Bu, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba klarifikasi secara global aja. Mohon maaf Bu, di dalam Islam itu agama yang tidak mengakui harta bersama. Nggak ada. Harta itu harus ada pemiliknya. Kalaupun dimiliki bersama nggak apa-apa, tapi harus dengan nominal dan persentase yang jelas. Misalnya, Mas, aku kerja, kamu kerja, saya mau beli rumah, ada harganya 100 juta, aku cuma punya uang Mas 30 juta, kamu punya nggak 70 juta, punya debt, ya udah ibu beli rumah itu. Jadi ibu punya persentase 30%. Ngerti? Ibu punya persentase 30%. Artinya kalau rumah itu nanti tahun depan jadi 1 M, berarti uang ibu 300 juta, uang suami berapa Bu? 700 juta. Tidak boleh kalau ibu campur begitu, nanti Bu, mohon maaf. Pernikahan itu bukan ikatan yang forever. Pernikahan itu pasti pisah. Ustadz nyumpahin kami? Bukan. Pisahnya bisa jadi dengan cerai atau minimal pisahnya dengan kematian. Kalau ibu campurin, dengerin Ustadz. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya ya, bukan cuma ibu yang penanya ya. Ibu nanti nyesel. Kenapa menyesal? Karena kalau mati jadi rebutan warisan, kalau cerai jadi rebutan harta gonogini. Dan dua-duanya itu pahit. Kenapa pahit? Bisa jadi ibu dapat banyak, padahal bukan hak ibu, berarti ibu dolim. Bisa jadi ibu dapat dikit, padahal hak ibu harusnya banyak, ibu jadi orang yang terdolimi. Jadi pilihannya antara ibu jadi orang dolim atau terdolimi, dan dua-duanya nggak enak. Paham maksudnya ya? Jadi berangkat dari situ Bu, kalau bisa diklarifikasi. Ini yang gede-gede aja, mobil, rumah, emas, nggak usah nanti sendok, punya suami, garbu, punya istri, susah hidupmu ya. Begitu. Gambaran sementaranya begitu. Saya pikir udah terjawab. Udah Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Ada yang lain?
Ada yang lain? Yang lain ada? Ini kayak ada konspirasi ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana? Ya nggak gimana-gimana. Kan sudah dijelasin tadi bahwa harta di dalam Islam itu tidak ada yang namanya harta bersama. Siapa yang punya itu yang punya. Dan tadi Ustaz sudah bilang sih, nanti ada penjelasan detailnya. Kecuali ini mungkin ya salah satu caranya misalnya suami memang sudah memberikan itu ke ibu. Nah itu jadi punya ibu. Bagaimana kalau kita percaya sama suami, semuanya nama suami? Ya punya suami lah. Emang punya suami kok. Kenapa ibu melotot begitu? Alah pakai enggak, saya tahu kok maksudnya apa kok. Intinya itu suami istri, yang kerja suami aja istrinya enggak. Terus nanti suami itu mengatasnamakan harta punya suami. Ya memang punya suami. Istri punya apa yang enggak punya? Kecuali didapatkan melalui pemberian, kecuali didapatkan melalui mas kawin, kecuali didapatkan melalui warisan. Itu beda statusnya. Tapi kalau ibu ngomong punya siapa, punya suami. Kan sebenarnya udah terjawab itu dengan pertanyaan yang tadi. Saya udah bilang tidak ada harta bersama di Islam. Di Islam itu harta itu milik pemiliknya. Maka jadi seorang istri itu kudu yang pintar tadi itu. Apa bu? Kalau tadi harta milik suami, suami meninggal, nanti banyak siapa? Hartanya ahli waris. Ya, kan tadi barusan saya ngomong tadi ya. Tadi saya bilang kecuali kalau dimiliki melalui mas kawin, kecuali dimiliki melalui pemberian, kecuali dimiliki melalui warisan. Tadi saya bilang gitu kan. Nanti namanya bab waris. Ibu istri dapat. Pilihannya dua. Kalau nggak 1/4, 1/8. Kalau ibu punya anak, ibu dapatnya 1/8. Kalau ibu nggak punya anak, ibu dapatnya 1/4. Gitu. Dia dapatnya kalau perempuan tuh gampang bu, warisannya istri itu gampang. Jadi kalau harta suami ibu misalnya 800 juta, kalau suami meninggal berarti ibu dapat 100 juta. Ya sisanya untuk anak, yang banyak anak sih, yang banyak itu anak. Ya. Orang belum meninggal kok mau dihitung, nanti dulu sembarangan. Gak sopan. Berapa katanya? Emang gak dengar tadi? Berapa? Ya nanti dihitung dulu. Bagaimana katanya kalau sertifikatnya atas nama istri? Saya udah bilang 4 kali ini ya, tidak ada harta bersama. Ya mudah-mudahan bisa kupingnya dibuka lebar-lebar. Sebenarnya gini, dia udah paham, cuman dia nggak terima, paham? Ya saya kasih tahu, saya kasih tahu. Di Islam itu siapa yang punya itu yang punya. Makanya nggak usah lebay. Laki-laki juga gitu. Saya bilang saya goblok-goblokin tuh. Kalian jangan mau jadi laki-laki yang goblok. Kalau memang kalian ikhlas memberikan pada istri, gentle, kasih nama istri. Tapi kalau memang kalian nggak ngasih, jangan mau pakai nama istri. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Mohon maaf ibu-ibu, saya beli tanah. Lagi di Jakarta posisinya. Kata istri gimana Bia? Kata notaris udah atas namakan istri aja daripada susah-susah. Saya tidak mau. Saya komitmen, saya nggak ngasih istri ya enggak. Tapi waktu kemarin misalnya pas ada rencana beli mobil, karena emang dia kebutuhannya bawa mobil, anak-anak kan sekolahnya jauh-jauh di Istiqomah dari Karangjati kan lumayan bu. Ya udah Abi belikan mobil. Itu Bi atas namanya Abi. Enggak. Padahal saya nganggur, atas nama kamu aja. Kenapa? Karena memang saya udah niatkan ini punya kamu. Jadi harus gentle gitu loh. Kalau emang ngasih ke istri hadiah, atas namakan istri. Jangan punya suami tapi di atas namakan istri. Itu nanti jatuhnya secara dunia menang istri, tapi secara akhirat menang suami. Apa enggak ngeri itu ibu? Ibu sidang, ibu menang, tapi di mata Allah ibu kalah. Berarti yang ibu makan uang apa itu? Uang haram. Makanya kalau ada suami, Dek ini rumah atas nama kamu. Mas kamu yakin ya? Berarti ini rumah milikku ya. Berarti ini rumah milikku. Jadi kalau suami mati nggak jadi warisan. Nggak jadi warisan. Kalau suami cerai itu nggak jadi milik suami, milik ibu 100%. Itu kalau di Islam begitu. Dan ini nanti ada babnya, namanya bab nafkah. Sudah saya bilang tadi kan, insya Allah nanti ada tersendiri dia bu, modelnya bab khusus tentang masalah keuangan lah dalam rumah tangga.
insyaallah. Satu lagi. Ya. Gimana kalau ada teman punya saudara semuanya Nasrani, dia aja yang Islam mengikuti suaminya, terus suaminya meninggal, gimana dengan hartanya nanti? Apakah terus sementara dia tidak punya anak, jadi hartanya itu gimana? Ya nggak gimana-gimana. Pernikahannya aja udah haram itu kan pernikahan beda agama berarti. Sama agama, masuk Islam, perempuannya masuk Islam, mualaf, tapi tidak punya keturunan, jadi itu hartanya nanti gimana? Sementara suaminya sudah meninggal. Suaminya Muslim. Muslim. Oh ya, dia mendapat warisan dari suaminya. Seorang istri mendapatkan 1/4. Nanti sisanya, tapi keluarganya kafir. Keluarganya suami tadi Islam apa kafir? Islam. Ya dapat normal, berarti hitungan warisnya normal dong, Bu. Tadi saya bayangin gini, kalau ini agak masalah. Suaminya kafir, masuk Islam, istrinya muslimah, nikah ini, tapi keluarga suami kafir semua, suaminya mati, itu nanti seluruh ahli waris dari pihak suami nggak dapat karena beda agama itu tidak dapat warisan. Ini problem. Tapi kalau pertanyaan ibu tadi berarti normal lah bagi waris biasa. Enggak, yang sementara ini beliaunya punya harta, terus saudaranya si perempuan ini semuanya Nasrani, itu nanti hartanya jatuh kemana? Astagfirullahaladzim. Satu-satu, ibu dua masalah berarti ibu gabungin ini ntar satu-satu. Suaminya kan yang mati, suaminya apa istrinya? Coba jawab dulu. Suaminya sudah meninggal. Enggak, ini yang mau dibahas yang mana? Istrinya kalau bisa suatu saat nanti dia meninggal, hartanya kemana? Berarti gini, saya ulangi masalahnya. Berarti yang tadi enggak berarti itu yang saya contohin yang bermasalah tadi itu loh, Bu. Ingat ya. Jadi si perempuan atau gini, suami istri. Si istri ini muslimah, si laki-laki muslim, tapi keluarganya istri kafir semua. Si istri ini meninggal dunia. Ahli warisnya kepada siapa? Kalau dia punya anak, kepada anak. Kalau dia nggak punya anak, maka kepada ahli warisnya. Tapi orang kafir nggak bisa dapat ahli waris, maka diberikan kepada baitul mal. Karena nggak bisa waris orang kafir. Orang kafir tidak bisa berwaris ke kita, kita nggak bisa berwaris kepada orang kafir. Ayo putar lagi, suaminya sekarang ibu bahas ya. Tadi itu dua masalah yang ibu bahas tuh. Pertama suaminya, habis itu istrinya. Makanya saya terlompat-lompat, ini yang dibahas yang mana sih sebenarnya. Tapi kesimpulannya begitu ya. Jadi kalau keluarganya kafir, intinya pertanyaan ibu itu sebenarnya gampang banget sebenarnya. Tat, apa hukumnya orang mati keluarganya kafir semua? Itu aja pertanyaannya kan. Maka jawabannya diberikan kepada baitul mal, karena tidak ada yang dapat warisan itu. Seperti itu. Baik, kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Amin amin hamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana bi nuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farasta ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ilal bayani wa tafsir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.